Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Firman, NIM 211160058. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan konfigurasi dasar pada switch Cisco. Saya membagi menjadi 3 tahapan dalam video ini dalam melakukan konfigurasi. Yang pertama yaitu pemberian identitas perangkat. Yang kedua adalah pembatasan hak akses. Yang ketiga adalah penyimpanan konfigurasi yang sudah kita lakukan ke dalam memori perangkat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita siapkan dalam melakukan konfigurasi ke perangkat switch yang akan kita lakukan. Pertama, kita pastikan dulu bahwa perangkat kita terhubung dengan switch. Nah, untuk terhubung ke perangkat yang akan kita konfigurasi ada berbagai macam cara ya. Pertama, kita bisa menggunakan kabel serial, atau bisa menggunakan LAN konsol ya, atau kabel serial RS232. Bisa juga kita menggunakan SSH atau juga telnet. Nah, untuk penggunaan SSH dan telnet, nah kita harus terhubung ke jaringan aktif, dan terlebih dahulu switch-nya kita konfigurasi IP-nya sehingga dapat kita remote. Nah, untuk di video ini saya tidak melakukan konfigurasi langsung ke perangkat fisik, namun saya melakukan simulasi dengan menggunakan paket tracer. Nah, itu software yang digunakan untuk melakukan pembelajaran ya terhadap seluruh perangkat-perangkat Cisco. Nah, enaknya kita dengan paket tracer ini kita bisa melakukan konfigurasi, belajar melakukan konfigurasi tanpa harus langsung ya atau memiliki perangkat Cisco ya, karena kita bisa lakukan secara virtual. Oke, kemudian Cisco ini menggunakan ya iOS ya, sistem operasi namanya iOS, yaitu Interconnecting Operating System. Yaitu sistem operasi ini digunakan oleh seluruh perangkat Cisco. Oke. Dalam iOS terdapat dua metode sintak ya, atau metode perintah, atau bisa disebut sebagai hierarki. Pertama adalah user exec mode, yang kedua adalah private exec mode. Pada user exec mode itu adalah sintak perintah yang pertama kali muncul ketika kita mengakses sebuah perangkat Cisco. Nah, otomatis ketika kita masuk ke dalam perangkat Cisco, command line interface yang pertama kali muncul adalah user exec mode. Pada user exec mode bisa menampilkan perintah-perintah terbatas ya, perintah sederhana yang terbatas yang seperti sintak-sintak ping, show, dan semuanya terbatas ya. Kemudian hierarki kedua atau metode perintah selanjutnya adalah privilege exec mode. Nah, privilege exec mode ini digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap router atau switch kita. Nah, contohnya bisa kita melakukan perubahan hostname, kemudian setting password, dan lain-lain. Nah, dalam privilege exec mode ini terdiri dari dua bukan hierarki ya, hierarki juga sih sebutnya. Kita sebut saja hierarki lah. Ada yang namanya global configuration atau global config, dan yang kedua adalah other configure mode. Jadi kalau global configure itu adalah konfigurasi yang dilakukan untuk perintah-perintah global kayak tadi ya, kayak bikin password, kemudian setting hostname. Kalau other configure mode itu adalah konfigurasi yang spesifik. Contoh misalkan kita melakukan konfigurasi pada fase Ethernet, kemudian kita melakukan konfigurasi terhadap LAN konsol, nah itu masukkan dalam other configure mode. Oke, lanjut. Kita masuk saja langsung ke simulasi. Nah, di sini saya menggunakan paket tracer yang saya sampaikan tadi. Di sini ada case study, ada 2 buah PC dan 2 buah switch. Nah,
Dimana di tugas kita atau dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada kedua switch ini agar switch ini bisa diidentifikasi atau bisa digunakan ya. Walaupun sebelum tidak kita konfigurasi tetap bisa digunakan, artinya konfigurasi dasar yang akan kita lakukan saat ini di video ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi di paket tracer, nah kita langsung klik aja perangkatnya. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Ada beberapa tab. Nah, ini adalah tab fisikal, adalah gambar dari perangkatnya yang terdiri dari beberapa port, fast Ethernet, ada gigabit Ethernet, ada LAN console, dan port aux. Nah, kemudian yang CLI adalah command interface-nya. Nah, di sinilah kita akan melakukan sintak konfigurasi. Oke, ini saya reset dulu ya. Sebelumnya saya sudah lakukan konfigurasi, kayak saya lakukan konfigurasi ulang lagi. Oke, pertama kita masuk ke command line interface yang akan muncul tampilan awal seperti ini. Ini ada beberapa informasi mengenai versi dari sistem operasi, serial number, dan lain-lain ya. Model perangkatnya, portnya ada berapa, gitu. Kemudian untuk mengakses kita klik enter aja, akan otomatis masuk ke user exec mode. Nah, tandanya apa user exec mode? Nah, seperti ini tandanya. Ada tanda panah ke kanan. Nah, otomatis ketika kita pertama kali mengakses perangkat Cisco, yang pertama kali muncul adalah user exec mode. Nah, untuk melakukan konfigurasi, ya kita harus masuk dulu ke dalam privilege exec mode. Nah, caranya, kita ketik enable, kita bisa ketik seluruhan katanya enable, atau bisa ketik juga tab. Nah, ketik tab, nah, otomatis ada autocomplete-nya ya. Jadi kita ketik enable. Nah, ketika kita ketik enable, maka kita masuk ke dalam privilege exec mode. Nah, tandanya ada tanda pagar seperti ini. Nah, ini adalah privilege exec mode. Nah, untuk melakukan konfigurasi, maka kita harus masuk dulu ke dalam configure terminal atau global config. Nah, caranya kita ketik configure terminal. Nah, bisa kita ketik ketik tombol tab, nah, kemudian T tab, nah, otomatis autocomplete. Kita ketik enter. Nah, tandanya untuk masuk ke dalam global config, kita berada di global config, ada muncul seperti ini. Config, kemudian tanda pagar. Nah, artinya kita sudah masuk ke dalam mode global config. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan coba lihat konfigurasi sebelumnya. Nah, kalau switch baru ya, artinya belum ada konfigurasi. Tapi kalau misalkan switch-nya sudah dilakukan konfigurasi sebelumnya, kita pengen tahu apa yang sudah dikonfigurasi di switch ini, gitu. Port apa aja yang misalkan sudah dikasih IP, kemudian service apa saja yang sudah digunakan, segala macam lah. Kemudian sudah di password apa belum, gitu kan. Nah, kalau sudah password belum, kita tahu ya, karena kalau ketika kita mengakses ini, muncul password berarti sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui konfigurasi awal, maka kita keluar dulu dari global config, kita ketik exit. Oke, kita masuk ke privilege exec mode, kita ketik show run config. Nah, nah akan muncul seperti ini. Versinya berapa, kemudian service-nya ada 3 service berjalan atau tidak, kemudian hostname-nya apa, kemudian spanning tree modenya apa, dan interface-nya ada berapa bisa kita lihat di sini. Di sini fast Ethernet-nya ada 24 fast Ethernet, kemudian port gigabit Ethernet ada 2, bisa kita lihat di sini. Kemudian interface VLAN-nya belum dikonfig,
dan statusnya masih shutdown, dan LAN console. Nah, kita akan mengakses atau akan memberikan password nanti di LAN console 0. Nah, kemudian next, enter aja sampai selesai. Nah, akan muncul, kalau selesai dia otomatis keluar dari informasi ini dan masuk ke dalam privilege accept mode lagi. Nah, di sini kita lihat ya, belum ada konfigurasi apapun yang dilakukan. Nah, kita akan coba melakukan konfigurasi pertama yang kita lakukan adalah merubah namanya, nama perangkatnya. Yang dari defaultnya adalah namanya adalah switch, kita ganti menjadi namanya S1 atau switch 1. Nah, kenapa kita perlu mengganti nama hostname pada perangkat kita? Seandainya kita memiliki sebuah atau memiliki 5 switch lah, 5 switch. Artinya misalkan di lantai 1 sampai lantai 5 itu terdapat masing-masing satu switch di setiap lantai. Nah, kalau nggak kita kasih nama, ketika kita remote dari luar atau jaringan luar, kita akan bingung nanti mengakses router switch mana gitu. Kalau dengan nama yang berbeda, nah kita bisa tahu, nah juga bisa menghindari kesalahan ya dalam melakukan konfigurasi. Harusnya kita kalau kita kasih namanya sama semua, seandainya kita mau mengkonfigurasi switch lantai 1, bisa juga salah gitu melakukan konfigurasi lantai 5 karena namanya sama semua. Nah, kalau kita bisa bedakan, nah kita bisa tahu nah, kita berada di atau konfigurasi di switch apa. Nah, terkait teknik saran ya, pemberian nama hostname, kita bisa menggunakan atau saya akan berikan saran. Pertama yang digunakan adalah kita inisialisasi nama jenis perangkatnya. Nah, misalkan kalau kita dalam hal ini adalah switch, kita inisiasi dengan inisial aja, kayak S untuk switch misalkan, atau SW untuk switch. Kalau kita juga punya perangkat lain, kita bisa menggunakan inisialisasinya, misalkan kalau router RW gitu, seperti itu. Nah, caranya kita masuk dulu ke global config, ketik configure terminal atau configure T sama aja, nggak masalah. Kemudian kita kasih nama, caranya ketik hostname. Nah, hostname, kemudian kita ganti namanya, nama apa? Nama perangkatnya. Nah, kalau misalkan contohnya di sini saya mau ganti nama switch-nya menjadi S1 untuk switch 1. Nah, caranya seperti ini, ketik hostname, kemudian nama perangkat yang baru. Enter. Nah, oke, berubah namanya dari semula switch, kemudian berganti menjadi S1. Oke, tahap pertama sudah berhasil kita lakukan, yaitu merubah identitas perangkat kita. Kemudian, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pembatasan akses ya, memberi batasan akses terhadap perangkat kita. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak batasi atau kita tidak berikan pengamanan pada perangkat kita, semua orang bisa dengan mudah untuk merubah-rubah konfigurasi perangkat kita. Nah, seandainya di perangkat kita ada VLAN-nya, ada IP-nya, kalau tidak kita protect, maka orang bisa dengan mudah mengganti-ganti konfigurasi yang ada di perangkat kita. Nah, oleh karena itu, penting kita melakukan pengamanan dengan memberikan password. Pada saat user mengakses user accept mode atau privilege accept mode. Jadi, saya mengibaratkan dua buah pintu lah. Dua buah pintu, itu pintu gerbang depan itu adalah user accept mode, kemudian pintu dalam itu adalah privilege accept mode. Jadi analoginya seperti itulah. Jadi ada dua pengamanan. Oke, pertama saya akan mencoba untuk melakukan pemberian password pada LAN console. Nah, caranya seperti apa? Kita sekarang berada di global config. Untuk masuk ke dalam untuk melakukan konfigurasi di LAN terminal, kita harus masuk dulu ke
order config mode. Nah, caranya gimana? Kita ketik interface-nya. Nah, interface yang gunakan adalah konsol, maka kita ketik line console. Line console yang digunakan apa? Line console kalau cuma ada satu biasanya line console 0. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat, mastiin lagi namanya jangan sampai salah. Itu bisa keluar dulu deh dari privilege asset mode, global config. Kita masuk ke privilege asset mode. Kita ketik show line configuration, line config ya. Nah, line console-nya namanya apa? Nah, ini. Konsolnya namanya line console 0, nih nama interface-nya. Nah, kita lakukan konfigurasi di interface-nya. Nah, berarti nama interface-nya adalah line con ini maksudnya konsol ya. Line console 0. Kita keluar, kemudian kita masuk ke global config, configure terminal, kita masuk ke interface-nya, line tadi apa? Line console 0. Enter. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi konsol. Artinya kita masuk, tandanya apa? Nah, tandanya seperti ini. Config strip line. Nah, artinya kita sudah masuk ke order configure mode. Sekarang kita kasih password konsolnya. Caranya ketik password, kita kasih password apa saja ya, bebas. Saran saya ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, alphanumerik ya, supaya untuk aman ya, nggak gampang di brute force. Nah, contohnya saya di sini bebas ya. Kita kasih nama yang mudah aja dulu deh. Let main. Jadi passwordnya ada let main. Enter. Kemudian ketik login. Oke, selesai. Untuk nyobanya kita keluar dulu dari privilege exec mode. Kita keluar juga dari user exec mode. Nah, oke. Jadi gini. Ketika user pertama kali akses, maka akan muncul password. Nah, artinya berhasil ya. Kita sudah berhasil memberikan batasan akses atau password pada line console. Kita kasih password tadi namanya apa? Let main. Enter. Oke, berhasil. Nah, yang tadi saya bilang adalah ada 2 gerbang ya untuk mengakses perangkat kita. Yaitu gerbang pertama pada konsol atau media ininya ya, koneksinya. Kalau dia pakai serial, pakai line console kita kasih password untuk masuk ke user exec mode. Kalau dia menggunakan SSH atau telnet, kita berikan username password. Nah, itu ada gerbang pertama untuk masuk ke dalam user exec mode. Nah, kemudian kita lihat konfigurasinya. Kita masuk ke privilege exec mode, kita coba lihat konfigurasi yang udah kita lakukan dengan cara show run config. Nah, oke, kita lihat di sini hostname-nya sudah berubah, namanya S1. Kemudian line console-nya yang tadi sudah kita password. Nah, muncul ya password di sini. Line console udah kita password namanya let main. Oke. Next, sekarang kita lakukan pengamanan pada gerbang kedua, yaitu privilege exec mode. Nah, saat ini belum dikasih password ya untuk masuk ke privilege exec mode. Nah, contohnya ketika kita ketik enable, nah langsung kita masuk ke privilege exec mode. Nah, ini sebenarnya belum secure. Nah, kita harus mengamankan juga nih privilege exec mode-nya. Caranya kita masuk lagi ke global config. Configure terminal, caranya ketiknya configure terminal, kemudian kita enable password. Caranya kita ketik enable password. Nah, kita kasih nama passwordnya. Kita input passwordnya maksud saya. Kita kasih password misalkan cheese
Cisco. Oke, C1 dolar C0 Cisco. Enter. Oke, kemudian coba kita keluar dulu. Kita coba passwordnya berhasil apa enggak ya. Pertama kita masukkan password untuk mengakses user exec mode. Itu tadi adalah let main. Berhasil, kita masuk ke dalam user exec mode. Nah, kemudian kita coba masuk ke privilege exec mode, enable. Nah, sekarang udah ada passwordnya. Sekarang lebih secure. Artinya untuk mengakses privilege mode, user nggak bisa sembarangan, harus masukin password dulu. Yang tadi adalah passwordnya adalah Cisco ya. Cisco. Oke, berhasil. Nah, sekarang coba kita lihat konfigurasinya. Show run config. Nah, sekarang kita sudah ngasih password di privilege exec mode dengan password Cisco. C1 dolar C0. Oke. Kemudian di bawah juga tadi udah ya, dan konsol udah kita kasih password. Passwordnya let me. Apakah itu cukup? Belum ya, karena di sini belum, atau passwordnya masih gampang terlihat ya. Artinya belum secure juga, belum maksimal ya keamanannya. Nah, ada satu fitur juga di switch Cisco atau di perangkat Cisco, yaitu kita bisa mengencrypt password yang udah kita input. Nah, jadi nanti tidak akan muncul teksnya ya. Teksnya nggak akan muncul, nanti akan di-encrypt. Nah, caranya seperti apa? Nah, coba kita encrypt. Kita masuk lagi ke global config, configure terminal. Kita ketik enable secret. Nah, untuk me-encrypt kita menggunakan secret ya, fitur secret. Enable secret, masukin passwordnya. Nah, passwordnya nggak boleh sama dengan password yang tadi, yang udah kita input sebelumnya. Kita kasih nama, kita kasih passwordnya misalkan it's a secret. Oke. Nah, kemudian setelah kita enable secret, kita harus aktifkan service-nya. Caranya, ketik service password encryption. Enter. Selesai. Nah, coba kita cek ya. Kita keluar dulu dari global config. Coba kita show run config. Oke, nah ini kita bisa lihat ya. Di sini passwordnya yang di encrypt, kita nggak tahu ya passwordnya apa. Nggak bisa di copy atau di foto atau apa ya. Jadi kelebihannya itu, kalau passwordnya tidak kita encrypt, kalau ada orang lain lah misalkan dari kita misalnya di sampingnya, bisa difoto lah itu passwordnya. Nah, ini di encrypt ya, agak sulit untuk bisa mengetahui password aslinya. Nah, ini juga password LAN konsolnya juga di encrypt ya maksud saya. Oke, selanjutnya konfigurasi terakhir adalah kita harus menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan ini ke memori perangkat. Kalau kita tidak lakukan penyimpanan konfigurasi ini ke memori perangkat, maka nanti ketika perangkat ini di restart, maka konfigurasi yang running adalah konfigurasi defaultnya. Itu artinya konfigurasi yang kita lakukan ini tidak tersimpan. Jadi kita harus simpan dulu. Caranya ketik copy run config, kemudian kita simpan di startup config. Nah, enter. Kemudian ini enter aja, destination file name-nya default aja, enter. Nah, ketika ada keterangan building configuration oke, maka proses penyimpanan konfigurasi kita berhasil. Oke. Konfigurasi di switch 1 sudah selesai. Kita keluar aja, exit. Nah, kita close. Kita masuk ke konfigurasi
switch yang selanjutnya, itu switch kedua, dengan cara yang sama. Kita masuk ke command line interface. Nah, kita masuk ke user privilege mode. Ke user exec mode. Kita enable dulu. Kita masuk ke privilege exec mode. Pertama yang kita lakukan adalah apa? Kita cek dulu konfigurasi awalnya. Ketik show run config. Oke, kita bisa lihat di sini service-nya belum, password encrypt-nya belum aktif, kemudian nama hostname-nya masih switch, semua perangkatnya belum ada yang dikonfig, VLAN-nya juga belum dikonfig, statusnya masih shutdown, konsolnya belum dipassword. Oke, nah sekarang tahap selanjutnya adalah kita lakukan perubahan nama hostname dari switch ke SW2. Kita kasih perbedaan ya. Yang ini tadi S1, yang ini S2 namanya sekarang. Kita ganti, kita masuk ke global config dulu. Ketik configure terminal. Enter. Kemudian ketik hostname, kita ganti namanya S2. Enter. Oke, berhasil. Nah, tahapan pertama sudah berhasil kita lakukan, yaitu merubah nama. Kemudian tahapan kedua adalah membatasi hak akses. Oke, sama ya caranya yang tadi. Kita config dulu di terminalnya dulu, di konsolnya dulu, sorry. Kita masuk ke line console 0. Oke, kemudian kita kasih password. Passwordnya samain aja, let main. Kemudian ketik login, jangan lupa. Jadi password ini digunakan untuk setiap kali mengakses ini ya, user exec mode melalui terminal. Kemudian exit. Oke, exit, kita coba ya. Kita keluar lagi. Nah, oke, berhasil ya. Nah, coba kita masukin tadi passwordnya apa? Let main. Oke, berhasil. Oke, kemudian yang kedua, kemudian yang step selanjutnya adalah kita memberikan batasan akses atau memberikan password pada privilege exec mode. Nah, kita masuk dulu ke enable, ke privilege exec mode, kemudian kita configure terminal, masuk ke global config, kemudian kita ketik enable password. Nah, kita ketik passwordnya apa? Cisco lah. Ya, saya kasih nama yang sama lah, password yang sama lah. Cisco, enter. Kemudian kita coba ya, exit. Kita keluar lagi. Oke, pertama kita masukin password terminal. Password console untuk masuk ke user exec mode. Passwordnya let main. Yang pertama, let main. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke privilege exec mode. Nah, kalau sebelumnya ketika kita masuk ke privilege exec mode itu bisa langsung masuk ya, tanpa menggunakan password. Tapi kalau sekarang harus menggunakan password dulu. Oke, seperti ini. Kita masukin passwordnya tadi apa? Passwordnya adalah Cisco. Cisco. Oke, berhasil. Kita coba lihat konfigurasinya. Caranya, show run config. Oke. Hostname-nya S2 sudah kita ganti. Password privilege exec mode-nya udah kita setting. Cisco. Kemudian konsolnya udah kita password juga. Let main, nama passwordnya. Cuman belum kita encrypt. Nah, sekarang kita encrypt ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita enable secret. Nah, kita kasih rubah passwordnya. Kita setting aja passwordnya adalah it's a secret. Enter. Nah, secretnya udah kita setting. Kemudian selanjutnya kita aktifkan service password encrypt-nya.
service, ketik service, password, tab aja ada, atau complete-nya jalan langsung. Password encryption, enter. Oke, selesai. Coba kita coba ya. Kita keluar, exit lagi. Nah, kita masuk password netmain, enable, kemudian passwordnya adalah it's a secret, nggak kita rubah tadi. Oke, coba kita lihat konfigurasinya. Show apakah passwordnya sudah di-encrypt apa belum. Oke, berhasil ya. Di sini kita lihat passwordnya sudah di-encrypt. Nah, seperti ini. Oke, step kedua sudah berhasil kita lakukan, yaitu melakukan pembatasan akses untuk perangkat kita. Nah, selanjutnya masuk kepada tahapan ketiga, yaitu menyimpan konfigurasi yang kita lakukan ke dalam memori perangkat. Caranya sama seperti perangkat yang sebelumnya. Masuk ke privilege access mode, kemudian kita ketik copy, kemudian run config, kita ketik start config. Artinya run config, kita masukin ke start config. Enter. Destination file name, ini kita enter aja. Oke, ada keterangan building configuration. Oke, berarti konfigurasi kita berhasil disimpan ke dalam memori. Selesai seluruh tahapan dari konfigurasi dasar switch pada video kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.